Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Maulana Ihsan, salah satu mahasiswa dari UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah angkatan 2020. Baiklah, di sini saya akan sedikit sharing atau bagi-bagi pengetahuan tentang mata kuliah pengembangan kurikulum yang biasanya ditempuh oleh mahasiswa PGMI angkatan maksudnya mahasiswa PGMI di semester 3. Oke, langsung saja mari kita lanjut ke materi yang akan kita bahas. Ini adalah salah satu materi tentang pengembangan kurikulum, yaitu peran guru dalam pengembangan kurikulum. Dalam peran guru dalam pengembangan kurikulum, di dalamnya mencakup 4 hal, yaitu peran guru sebagai implementers, peran guru sebagai adapters, peran guru sebagai developers, dan peran guru sebagai researchers, yang mana akan kita bahas satu persatu. Namun sebelum lanjut, kita akan belajar atau mengetahui dasar-dasar dari pengembangan kurikulum ini. Yang pertama adalah pengertian kurikulum. Kurikulum menurut pendapat tradisional diartikan sebagai sekumpulan mata pelajaran yang diberikan kepada anak didik sekolah. Sedangkan menurut pendapat modern, kurikulum diartikan sebagai pengalaman belajar yang dikuasai anak didik di bawah bimbingan sekolah. Materi ini diambil dalam jurnal ilmiah Didaktika 2011 dengan judul Tugas Guru sebagai Pengembang Kurikulum yang disusun oleh Azhar Muhammad Nur dari dosen Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniri, Banda Aceh. Selanjutnya kita akan mengetahui apa itu pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang menghasilkan alat atau cara baru dalam kegiatan proses belajar mengajar. Adapun cara atau alat tersebut dipilih untuk dilakukan dengan tujuan agar lebih baik lagi mengenai seperangkat rencana, isi, dan bahan pengajaran. Baik, langsung saja teman-teman, kita akan masuk ke dalam penjelasan peran guru dalam pengembangan kurikulum. Baiklah, yang pertama, peran guru sebagai implementers. Apa itu peran guru sebagai implementers? Pasti kalian penasaran. Peran guru sebagai implementers yaitu guru berperan untuk menerapkan kurikulum yang sudah ada dalam melaksanakan perannya. Jadi di sini peran guru sebagai implementers yaitu sekedar pelaksana. Tingkat kreativitas dan inovasi guru dalam merekayasa pembelajaran itu sangat lemah atau tidak ada pembaruan. Ya, jadi begitu. Guru hanya berperan untuk menerima berbagai kebijakan dari perumus kurikulum tersebut, hanya sebatas menjalankan. Dari sini kalian sudah paham? Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu peran guru sebagai adapters. Adapun peran guru sebagai adapters yaitu sebagai pelaksana kurikulum, akan tetapi juga sebagai penyelaras kurikulum dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah atau daerah lokal. Dalam fase ini, guru diberi kewenangan untuk menyesuaikan kurikulum yang sudah ada dengan karakter dan kebutuhan sosial. Contohnya KTSP. Jadi peran guru sebagai adapters ini
guru hanya sebagai menjalankan apa yang sudah dirancang. Jadi contohnya yaitu KTSP. Di sini guru menjalankan pembelajaran atau inovasi baru untuk menyelaraskan dari perumus kurikulum tersebut. Jadi ini lebih luas ya dari implementers yang sekedar menjalankan rumusan kurikulum dari perancang. Sedangkan ini juga bisa menambahkan dari guru itu sendiri sesuai kebutuhan siswanya. Baiklah, kita lanjut yang ketiga, yaitu peran guru sebagai developers. Seorang guru memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menyusun atau mendesain kurikulum. Peran guru sebagai developers ini bukan hanya memiliki peran dalam menentukan tujuan dan isi pelajaran yang akan disampaikan, namun juga dapat menentukan strategi yang akan dikembangkan serta bagaimana mengukur keberhasilannya melalui pemilihan alat evaluasi untuk pencapaian hasil belajar siswanya. Contohnya pengembangan kurikulum muatan lokal atau biasa disebut MULOK yang biasanya ada di rapot siswa SD, SMP maupun SMA. Biasanya seperti bahasa daerah kalau MULOK itu. Untuk selanjutnya yaitu peran guru sebagai researcher. Peran guru yang dilaksanakan sebagai bagian dari tugas profesional seorang guru yang memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kinerja sebagai guru. Dalam kata lain, sebagai peneliti kurikulum. Jadi guru di sini diberi kewenangan untuk menguji bahan kurikulum dari perumus kurikulum. Contoh menguji bahan kurikulum, efektivitas program dari kurikulum tersebut dan lain sebagainya. Contoh yang bisa kita lakukan menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Jadi inti dari semua ini, kembali lagi, guru merupakan titik sentral suatu kurikulum. Berkat usaha guru, maka timbul kegairahan belajar peserta didik atau siswa, sehingga memacu belajar lebih keras untuk mencapai tujuan belajar mengajar yang bersumber dari tujuan pengembangan kurikulum tersebut. Maka dari itu, guru perlu memiliki keterampilan dalam belajar mengajar. Untuk mencapai tujuan tersebut, kembali lagi, guru memiliki 4 standar kompetensi, yaitu pedagogik, kemampuan guru sebagai untuk mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua, kepribadian, cermin kepribadian seorang guru seperti wibawa untuk para muridnya yang bisa mencontoh dari gurunya. Yang ketiga yaitu profesional, mampu menguasai materi dan memiliki banyak keahlian. Jadi ingat, guru harus memiliki keahlian, bukan hanya satu tapi harus menguasai yang lain juga. Dan yang terakhir yaitu sosial, mampu berkomunikasi baik dengan para muridnya, karena setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Baiklah teman-teman, ini saja bagi-bagi pengetahuan dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf apabila banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.